Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Al-Fajri, NIM saya 052088409 dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Bogor. Saya akan menjelaskan tentang tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Sudah saya kerjakan. Oke, jadi tugas 2 ini adalah lanjutan dari tugas 1 yang kemarin. Saya juga melanjutkan tugas menggunakan basis yang sama dengan tugas yang pertama. Jadi saya menggunakan view CDN, artinya view tersebut bisa digunakan tanpa perlu untuk melakukan build. Ya, set yang lama juga masih saya gunakan, yaitu logo ut.png. CSS pun masih yang pakai CSS yang tugas pertama. Untuk JS-nya, untuk data pun masih pakai data yang pertama, tugas pertama, yaitu data untuk dipakai untuk halaman login. Data bahan aja digunakan untuk tugas kali ini. Lalu script bisa di-ignore. Selanjutnya ada stok app.js. Ini yang digunakan untuk halaman stok, lalu tracking app.js yang digunakan untuk halaman tracking. Untuk HTML-nya kita punya 4 halaman HTML. Yang pertama index untuk halaman dashboard utamanya, yang kedua ada login, halaman pertama untuk login, stok, lalu untuk tracking. Baik, kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Kita akan menggunakan data agus@ut.id, passwordnya adalah agus123. Ini jadi halaman landing page-nya atau halaman dashboard-nya, masih dalam tugas pertama, selamat sore. Lalu di sini ada 2 menu utama, yaitu stok bahan ajar dan tracking pengiriman. Untuk stok bahan ajar, ini datanya mengambil dari data yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu data bahan ajar.js untuk properti stok. Bisa dilihat di sini ada 4, ditampilkan secara simultan dalam aplikasi, yaitu 4. Juga di dalam aplikasi ini juga terdapat untuk pencarian. Ini bisa multi field. Yang pertama mungkin kita bisa cari kode. Misalnya kita untuk mencari 4116. Jadi enter filter hanya 1. Lalu di sini PJJ-nya berbentuk filternya berbentuk combo box atau drop down box. Kalau kita masukkan ke Jakarta, maka ada filter 2. Jadi kalau misalnya kita Denpasar, karena data kita Denpasar tidak ada, lalu kita kembalikan data ke semua PJJ. Nah, juga ada untuk mengurutkan datanya atau sorting. Yang pertama adalah sebelah sini untuk urut berdasarkan apa. Misalnya kita urut berdasarkan kode, lalu value-nya adalah ascending, artinya datanya dari kecil ke besar. Lalu kita lihat kodenya adalah dari B, E, dan F. Jadi kita juga bisa melakukan sorting dengan field lainnya. Contohnya adalah quantity kita field. Nah, jadi secara ascending, stok yang paling kecil ada di sebelah kiri, lalu stok paling besar ada di sebelah kanan. Kita pun bisa merubahnya menjadi descending kalau mau. Jadi kode quantity yang paling banyak ada di sebelah kiri. Lalu untuk mengedit, saya menggunakan modal di dalamnya, edit di dalam sini. Jadi di sini sudah ada semua field yang ada dalam yang kita edit akan muncul, kode, kategori, dan lain-lainnya. Simpan untuk klik simpan, batal untuk membatalkan transaksi. Lanjut kita ke tracking pengiriman. Tracking pengiriman datanya diambil dari seperti list dari tracking, kebetulan hanya ada 1. Saya tampilkan dalam bentuk table seperti ini. Untuk detailnya sesuai dengan yang sudah ada. Lalu untuk di dalam tracking ini ada penambahan menu tambah tracking. Ini juga menggunakan model di dalamnya. Kemudian sini harusnya ketika kita klik save, nomor DO-nya adalah auto numbering, gitu, alamatnya di mana dan lain-lain, berikut yang lainnya. Seperti itu. Simpan untuk simpan, batal untuk batal. Kalau kita lihat dari struktur codingannya, pertama kita coba masuk ke stok. Stok ini kita ngambil data dari bahan aja, dan ini kalau bisa dilihat saya menggunakan view versi 2.6.14 Vue.js-nya, mengambil data dari bahan ajar. Lalu untuk JS-nya saya put paling bawah untuk bisa dibaca. Untuk modelingnya, ini semua sudah sesuai dengan yang ada di dalam data bahan ajar untuk list datanya. Bisa dilihat kode dan segala macamnya semua sudah di mappingkan ke dalam sebuah objek card.
Untuk eventnya juga di sini ada, saya menggunakan event klik dan segala macam sudah saya buatkan. Untuk if else-nya juga saya buatkan di sini untuk edit index dan segala macam. Ada di dalam sini. Itu harusnya itu saja. Lalu kita beranjak ke tracking. Tracking pun halnya sama. Saya menggunakan Vue.js 2.6.14 dengan data bahan ajar.js. Namanya app tracking. Nama ID yang untuk kita binding. Lalu ada button klik di sini. Saya kasih event add open model. Kalau mau dilihat, nanti kita run terus selanjutnya. Untuk tambah tracking. Ini model untuk bindingnya. Ini field saya tambahkan untuk modal add di dalam sini. View modelnya juga saya masukin sini. Lalu kalau kita melihat ke stock app, ini ada beberapa function. Yang pertama ada filter stock dan juga ada sorted stock. Di sini untuk filter, seperti dilihat filter. Semua saya put sebagai lowercase untuk melakukan filteringnya. Untuk sortednya bisa dibaca sendiri mungkin penjelasannya juga bisa. Nah ini untuk edit, start edit dan save edit. Dan cancel edit yang saya masukkan ke dalam event tombol batal. Save edit ini saya binding ke dalam folder simpan. Ke button simpan. Untuk tracking app juga sama. Run to dari atas. Datanya diambil dari mana sudah kelihatan jelas. Dari app tracking. Ini app tracking kalau di dalam sini halaman aja di app var-nya. Terus tracking bagian bawah. Ini app tracking datanya. Ini untuk state pertamanya modalnya false. Ini harusnya tidak usah dijelaskan. Ke method bawah ada function. Yang pertama ada generate nomor DO. Ini nomor DO-nya sesuai dengan permintaan, yaitu DO terus tanggal tahun berjalan, lalu running number seperti itu. Ini ada pengecekan di dalam sini codingannya. Dan ini returnnya adalah balikan yang diinginkan. Seperti itu. Running number berapa. Kita juga menggunakan pad di sini. Ini untuk open model. Jadi ini untuk merubah state-nya. Yang pertama kalau bisa lihat di atas, state-nya adalah false. Ini kita akan rubah menjadi state true. Jadi dia akan muncul si modelnya. Nah di sini untuk new data, generate number DO. Ini untuk saya binding ke dalam event tombol simpan. Sekian penjelasan dari saya, Novian Al-Fajri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.